Selamat datang di mata pelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat operasi pada vektor. Di sini meliputi materi dan contoh soalnya. Dari materinya itu adalah sifat-sifat operasi vektor sendiri. Kemudian untuk contoh soalnya itu meliputi soal tentang perkalian, soal tentang eliminasi, dan tentang substitusi. Dan tentu saja itu semua dalam bentuk vektor. Seperti itu ya. Oke. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Oke. Yang pertama adalah kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung pada vektor. Di sini nanti akan dituliskan beberapa sifat operasi hitung pada vektor yang pada umumnya akan kita temui untuk pembahasan vektor dari awal sampai seterusnya nanti untuk bab ini selesai ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai operasi pada vektor. Kita akan mengingat kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang operasi perkalian, operasi pengurangan dan penjumlahan. Dan yang untuk video-videonya bisa dilihat kembali di channel YouTube ini pada materi sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai panjang vektor. Di sini juga pada pertemuan pertama kita sudah membahas dan videonya juga ada di YouTube, bisa dibuka kembali. Kemudian yang keempat adalah tentang eliminasi dan substitusi. Itu adalah yang inti yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kemudian yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung pada vektor terlebih dahulu. Di sini Dimisalkan A, B, dan C itu adalah vektor. Di sini akan dituliskan misal A, B, C itu adalah vektor di ruang 2 atau 2 dan ruang 3. Jadi di sini untuk ruang 2 dan ruang 3 itu dia mempunyai operasi yang sama, hanya berbeda pada komponennya saja. Kemudian di sini dimisalkan K dan L itu adalah skalar tak nol, artinya skalar itu mempunyai nilai yang bukan 0. Kemudian berlaku untuk sifat-sifatnya. Untuk sifat-sifatnya itu adalah yang pertama itu adalah A ditambah B itu sama dengan B ditambahkan dengan A. Jadi sama saja ya di sini. Kemudian yang kedua adalah A ditambah B ditambah dengan C itu sama dengan A ditambah B ditambah dengan C. Jika ini penjumlahan dia mempunyai nilai yang sama. Kemudian jadi bisa diubah dari A ditambah B dalam tanda kurung ditambahkan dengan vektor C itu sama dengan A ditambahkan vektor B ditambahkan vektor C dalam tanda kurung. Ingat, tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian vektor A ditambahkan dengan 0 itu sama dengan 0 ditambahkan dengan vektor A atau sama dengan A, karena 0 ini adalah nilainya 0, 0 baik di ruang 2 ataupun di ruang 3. Kemudian yang keempat adalah vektor A ditambah dengan negatif vektor A itu sama dengan 0. Jadi intinya ini sama dengan penjumlahan ataupun pengurangan pada operasi bilangan biasa. Hanya di sini kita mengoperasikan mengenai vektor ya. Kemudian ini skalar K dikalikan dengan skalar L dikalikan dengan vektor A itu sama dengan KL dikali dengan vektor A. Seperti ini ya. Kemudian vektor skalar dikalikan dengan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan skalar dikalikan A ditambah skalar dikalikan B. Itu di sini sama. Yaitu dia K dikalikan A, K dikalikan B. Ya, kemudian yang ketujuh adalah penjumlahan skalar. Di sini dalam tanda kurung dikalikan dengan vektor A itu sama dengan K kalikan A ditambah dengan vektor skalar L dikalikan vektor A. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah 1 dikalikan vektor A itu sama dengan A. Seperti itu.
Ini adalah sifat-sifat operasi pada vektor yang perlu kalian tahu. Untuk selanjutnya kita akan langsung menuju ke contoh soal. Tapi untuk contoh soal kita akan mengingat kembali untuk materi sebelumnya, yaitu materi sebelumnya mengenai penjumlahan atau operasi hitung pada vektor, dan di situ juga ada perkalian antara skalar dan vektor. Oke, kita akan mengingat kembali untuk contoh soalnya ataupun untuk materi sebelumnya bisa dilihat kembali di video-video sebelumnya ya yang ada di channel ini, bisa dilihat lagi. Oke, di sini diberikan vektor C itu adalah vektor A dikurangi dengan 5 dikalikan vektor B. Kemudian dan A-nya itu sudah diketahui adalah 6,-15 dan B-nya adalah 1,0. Di sini ingat untuk perkalian penjumlahan antara vektor terurut dengan vektor kolom itu dia mempunyai operasi hitung yang sama, hanya berbeda pada bentuk soalnya saja. Oke, di sini karena bentuknya adalah vektor terurut, maka kita akan menyelesaikan dengan bentuk yang seperti ini, yaitu artinya vektor terurut. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama mengenai vektor B yang A. Oke, vektor B. Oke, vektor B di situ adalah B sama dengan 1,0. Ini adalah vektor B-nya. Kemudian untuk option yang B, vektor C ditambah dengan 3 kali vektor A dikurangi dengan 2 kali vektor B. Oke, kita substitusikan dulu. Untuk vektor C di sini kan sama dengan vektor A dikurangi 5 kali vektor B ya. Berarti kita harus mencari dulu operasi di sini. Oke, sebelumnya kita mencari dulu untuk vektor C. Mencari vektor C. Di sini vektor C itu adalah sama dengan vektor A dikurangi 5 kali vektor B. Vektor C-nya itu adalah hasil operasi di sini, maka kita bisa substitusikan yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui yaitu vektor A dan vektor B. Maka kita substitusikan untuk vektor A-nya itu adalah 6 dikurangi negatif 15, kemudian dikurangi dengan 5 dikalikan vektor B. Vektor B adalah 1,0. Maka di sini 6,15 karena negatif 15 karena dia tidak dikalikan dengan apapun, maka tetap kita tuliskan seperti ini, dikurangi dengan 5 dikalikan 1 adalah 5, 5 dikalikan 0 adalah 0. Seperti itu ya. Jadi ini dikalikan satu per satu. Jangan hanya dikalikan depan atau hanya dikalikan belakang saja, tapi dikalikan keduanya. Seperti itu ya. Dan di sini untuk tanda negatif boleh menyusul, jadi kita mengalihkan dulu untuk angkanya saja. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita kurangi. Untuk mengurangi adalah depan dikurangi dengan depan, belakang dikurangi dengan belakang. Itu adalah istilah gampangnya. Maka di sini 6 dikurangi 5 itu adalah 1. Negatif 15 dikurangi 0 itu adalah negatif 15. Jadi vektor C sudah kita dapatkan adalah 1, negatif 15. Oke, dari sini bisa kita hitung vektor C ditambah dengan 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Ini bisa kita substitusikan di sini. Vektor C itu adalah 1, negatif 15 ditambah dengan ditambah dengan 3 dikalikan vektor A itu adalah 6, negatif 15. Kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan vektor B-nya itu adalah 1,0. Bisa kita kalikan di sini. Maaf, yang 3 dulu yang kita kalikan, berarti di sini 1, negatif 15 tetap. 3 dikalikan 6 adalah 18, 3 dikalikan negatif 15 adalah negatif 45. Dikurangi dengan 2 dikalikan 1 itu adalah 2, 2 dikalikan 0 itu adalah 0. Jadi bisa kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya adalah yang depan dengan yang depan ya. Berarti yang depan itu yang mana saja. Kalau kita melihatnya
itu dapat seperti ini. 1 18 dan negatif 2 itu kan ada di depan semua, berarti bisa kita jumlahkan yang itu. Berarti 1 ditambah 18 dikurangi dengan 2. Oke ya. Koma di sini negatif 15 negatif 45 dan 0. Maka di sini negatif 15 ditambah dengan negatif 45 dikurangi dengan 0. Seperti itu ya. Jadi dari sini kita dapatkan nilainya 1 ditambah 18 dikurangi 2 itu adalah 17, negatif 15 ditambah negatif 45 itu adalah negatif 60. Seperti itu ya. Jadi vektor C ditambahkan dengan 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B itu sama dengan 17,60. Maaf, 17, negatif 60 ya. Oke, 17, negatif 60. Seperti ini untuk cara mengerjakannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat materi sebelumnya ya. Kemudian yang C itu adalah panjang vektor. Oke, panjang vektor di ruang 2 maupun ruang 3 sama. Oke ya, panjang vektor di sini panjang vektor untuk vektor A dikurangi vektor B. Kita menghitung dulu. Untuk vektor A dikurangi dengan vektor B itu adalah 6 dikurangi 15, negatif 15 dikurangi dengan 1,0. Ini adalah vektornya ya. Berarti 6 dikurangi 1 itu adalah 5, negatif 15 dikurangi 0 itu adalah negatif 15. Seperti ini. Baru ini kita carikan panjang vektor. Panjang vektor itu rumusnya adalah vektor itu diberikan nilai mutlak, vektor A dikurangi vektor B mutlak ya, sama dengan akar dari ini vektor A dikurangi vektor B atau yang sudah kita cari di sini, yaitu 5 kuadrat ditambah dengan negatif 15 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah dengan negatif 15 jika kuadratkan adalah 225 positif ya, sama dengan akar 250. Oke, bisa kita sederhanakan akar 250 itu adalah perkalian antara 25 dikalikan dengan 10. Di sini yang bisa diakarkan berapa? Yaitu yang 25. Akar dari 25 itu adalah 5 akar 10. Jadi panjang vektor itu 5 di akar 10. Seperti itu caranya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kita akan menerapkan mengenai substitusi dan eliminasi. Oke. Untuk contoh yang pertama sudah cukup jelas ya tadi ya. Kita langsung menuju contoh yang kedua. Di sini tentukan vektor U dan vektor V jika vektor U ditambahkan dengan 2 dikalikan vektor V itu sama dengan 5,2, negatif 2. Ini artinya dia di ruang berapa? Di sini ruang 3. Karena dia komponennya ada 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Seperti itu. Jadi yang membedakan vektor di ruang 2 atau ruang 3 itu komponennya di sini. Kalau di sini ada 3 berarti dia ruang 3. Kemudian 2 dikalikan vektor U ditambah 3 dikalikan vektor V itu adalah 9,3,5. Maka dari sini kita diminta untuk mencari nilai U dan V. U dan V ini adalah soal mengenai eliminasi dan substitusi dua variabel ya. Kalau kita misalkan variabelnya itu variabel untuk vektor U dan variabelnya untuk vektor V, itu lebih gampangnya karena di sini kita akan menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, jadi penyelesaiannya kita ingat di sini menggunakan eliminasi
dan substitusi. Boleh eliminasi semua, boleh digabung, campuran antara eliminasi dan substitusi, seperti itu ya. Oke. Oke, jadi kita akan menghitungnya. Di sini penyelesaiannya adalah kita tuliskan dulu untuk vektornya. Vektor U ditambah dengan 2 kali vektor V sama dengan 5,2, negatif 2. Ini kita misalkan dengan persamaan yang pertama. Kemudian 2 dikalikan vektor U ditambah dengan 3 kali vektor V, itu adalah persamaan yang kedua. Seperti itu ya. Kemudian di sini langkah yang pertama adalah di sini saya misalkan L1 itu adalah mengeliminasi salah satu vektornya. Mengeliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi vektor itu harus dihilangkan. Bisa vektor U atau bisa juga vektor V. Untuk mengeliminasi di sini akan saya pilih untuk yang pertama adalah mengeliminasi untuk vektor U. Oke, mengeliminasi vektor U dari persamaan 1 dan 2. Oke, karena persamaannya hanya ada 2, maka kita menghitung untuk eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke ya, di sini untuk vektor U-nya ditambah dengan 3 kali vektor 2 kali vektor V. Oke. negatif 2, kemudian 2 dikalikan vektor U ditambah dengan 3 kali vektor V itu sama dengan 9,3,5. Di sini untuk mengeliminasi U, maka nilai U ini harus sama. Di sini kan yang satu adalah 1U atau U saja ya. Kemudian yang satu adalah 2U, maka di sini kita jadikan sama. Yang atas itu dikalikan dengan 2, yang bawah dikalikan dengan 1. Maka di sini semuanya dikalikan 2. Untuk yang persamaan pertama ya, maka 2 dikalikan U adalah 2 dikali vektor U ditambah 4 dikali vektor V sama dengan, ini juga dikalikan 2 semuanya. Berarti 5 dikalikan 2 adalah 10, 2 dikalikan 2 adalah 4, negatif 2 dikalikan 2 adalah negatif 4. Kemudian untuk yang bawah atau persamaan yang kedua, karena dia dikalikan 1, maka di sini nilainya tetap, yaitu 2 dikalikan vektor U ditambah 3 dikalikan vektor V sama dengan 9,3,5. Untuk mengeliminasi itu artinya kita harus menjumlahkan atau mengkurangkan, tergantung dengan tandanya. Kalau di sini keduanya tandanya positif atau tandanya negatif, maka di sini dikurangi. Kalau hanya salah satu yang positif atau yang negatif, sedangkan itu mau kita eliminasi, maka di sini tandanya menjadi positif. Seperti itu ya. Di sini 2 vektor U dikalikan 2 dikalikan vektor U dikurangi, 2 vektor U dikurangi 2 vektor U itu habis. 4 vektor V dikurangi 3 dikali vektor V itu adalah vektor V sama dengan 10 dikurangi 9 itu adalah 1. 4 dikurangi 3 itu adalah 1, negatif 4 dikurangi 5 itu adalah negatif 9. Seperti itu. Jadi vektor V adalah negatif 1,1, negatif 9. Oke, ini kita dapatkan vektor V, tapi kita belum mendapatkan vektor U. Oke, langkah yang kedua, ini bisa mencari vektor U dulu atau mencari vektor V dulu ya, tidak perlu berurutan di sini. Yang kedua adalah bisa pilih salah satu ya. Kita bisa mengeliminasi lagi variabelnya, berarti mengeliminasi vektor V, atau kita bisa substitusi yang sudah diketahui, yaitu V sama dengan 1,1, negatif 9 ke persamaan 1 atau 2. Boleh pilih salah satu. Di sini misalkan ke persamaan 1, maka
Sini yang kita pilih adalah persamaan 1. Maka di sini persamaan 1 kita tulis U ditambah 2 kali vektor V itu sama dengan 5,2, negatif 2. Di sini kita substitusikan untuk nilai V-nya yang sudah diketahui, yaitu U ditambah 2 dikalikan 1,1, negatif 9. Maaf, ini ditambah. Sama dengan 5,2, negatif 2. Maka di sini tinggal vektor U ditambah 2 dikalikan 1 itu adalah 2. 2 dikalikan 1 itu adalah 2 lagi. 2 dikalikan negatif 9 adalah negatif 18 sama dengan 5,2, negatif 2. Oke, kalau sudah, di sini untuk mencari vektor U-nya bagaimana? Ke sini ya. Oke, untuk mencarinya, di sini kan sudah kita dapatkan yang bawah ini, saya pindahkan ke atas yang paling bawah, itu adalah vektor U ditambah 2,2. Oke, maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Oke, langsung saya lanjutkan ya. Berarti di sini vektor U tadi adalah ditambah dengan 2,2, negatif 18 itu sama dengan 5,2, negatif 2. Begini ya, tadi yang sudah kita cari. Maka di sini untuk yang satu jenis, maka ini kan vektor yang sudah angka, di sini juga angka, itu kita jadikan 1. Maka di sini menjadi vektor U sama dengan 5,2, negatif 2. Untuk 2,2,18 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau dipindahkan menjadi negatif ya tandanya. Ini kan dari positif menjadi negatif 2,2, negatif 18. Seperti itu. Untuk vektor U-nya, di sini kita dapatkan ini nggak sama ya, depan dikurangi depan, belakang, tengah dikurangi tengah, belakang dikurangi belakang. 5 dikurangi 2 adalah 3, 2 dikurangi 2 adalah 0, negatif 2 dikurangi negatif 18 itu adalah 16. Seperti itu. Jadi vektor U itu adalah 3,0,16. Atau ini kan tadi kita yang langkah 2 itu kan menggunakan substitusi. Langkah 2 itu juga bisa mengeliminasi variabel V dari persamaan 1 dan 2. Tolong diingat, jika mau menghilangkan U, maka kita jika mau mendapatkan vektor U, maka kita mengeliminasi vektor V. Jika mau mendapatkan vektor V, maka yang dieliminasi adalah vektor U. Seperti itu ya. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Di sini bukan variabel tapi vektor. Oke, di sini vektor. Oke, tadi kita ke persamaannya ya. Oke, persamaannya tadi adalah U ditambah 2 kali vektor V sama dengan 5,2, negatif 2. Untuk 2 dikalikan vektor U ditambahkan dengan 3 dikalikan vektor V itu adalah 9,3,5. Seperti ini ya. Untuk mengeliminasi vektor V, maka vektor V itu harus sama angka di depannya. Maka untuk yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Seperti itu ya. Jadi di sini semuanya dikalikan 3, jangan lupa 3 dikalikan vektor U ditambah 6 dikalikan vektor V sama dengan, ini juga semuanya dikalikan 3, 5 dikalikan 3 adalah 15, 2 dikalikan 3 adalah 6, negatif 6, dikalikan 3 semua, yang bawah dikalikan 2 semua, berarti di sini 4 dikalikan vektor U ditambah 6 dikalikan vektor V sama dengan
18,6,10. Oke, untuk menghilangkan untuk menghilangkan vektor V, mohon maaf ya kok variabel terus ingatnya. Itu kita harus mengurangi. Oke, karena di sini tandanya sama-sama positif. Kalau tandanya sama-sama positif, yang akan dieliminasi itu di sini kita tandanya dan negatif, atau sama-sama negatif, berarti di sini juga tandanya negatif. Tapi kalau ada yang beda, yang atas positif, yang bawah negatif, ataupun sebaliknya, maka di sini tandanya adalah tanda positif. Maka di sini sudah bisa kita kurangkan semuanya. 3 dikalikan vektor U dikurangi 4 dikalikan vektor U adalah negatif vektor U. Di sini sama untuk operasi penjumlahan dan pengurangan antara vektor dan bilangan yang biasa. Oke, berarti di sini 6 dikurangi 6 adalah habis, 0, nggak usah ditulis. 15 dikurangi 18 adalah negatif 3. 6 dikurangi 6 adalah 0. Negatif 6 dikurangi 10 adalah negatif 16. Ingat di sini yang kita perlukan adalah ketelitian. Dan yang terakhir, vektor itu harus dijadikan dalam bentuk positif. Ini kan masih bentuknya negatif, maka kita jadikan bentuk positif menjadi U. Oke ya. Dari negatif vektor U dijadikan positif vektor U, maka di sini semuanya dikali dengan negatif. Berarti negatif dikalikan negatif kan positif. Maka di sini juga kita kalikan negatif semua. Negatif 3 kali negatif 3. Nah, negatif 3 dikali negatif itu adalah positif 3. 0 dikalikan negatif adalah 0. Negatif 16 dikalikan negatif itu adalah 16. Seperti itu ya. Samakan nilainya. Untuk yang substitusi maupun untuk yang eliminasi itu sama. Jadi tidak usah khawatir mau menggunakan eliminasi atau mau menggunakan substitusi, itu terserah dengan orang yang mau mengerjakan soal itu. Seperti itu ya. Oke, kita berikan kesimpulan. Jadi vektor U itu sama dengan 3,0,16. Kalau vektor V tadi itu adalah 1,1, negatif 9. Seperti ini caranya, semoga bermanfaat. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan ada kuis. Di sini pilih satu soal lalu kirim saat presensi. Jadi ini kan video diputar sebelum presensi ya. Nanti kalian pilih soalnya, kalian tulis di dalam kertas, kemudian kalian upload saat presensi. Jadi nanti presensi itu ada kolom untuk mengupload kuis. Jadi sekaligus presensi sekaligus kalian bisa mengerjakan kuisnya, dan ini sifatnya wajib ya. Oke. Di sini ada 2 soal. Coba soal ini mempunyai cara yang sama. Bisa kalian pilih salah satu, bisa juga kalian pilih dua-duanya. Jangan lupa diberikan nama ya. Silahkan dikerjakan dengan jujur. Di sini yang ibu lihat adalah proses. Untuk benar atau salah itu nanti. Tapi prosesnya bagaimana, kalian sudah paham atau belum, itu adalah hal yang terpenting. Seperti itu ya. Silahkan dipilih salah satu saja atau boleh bahkan untuk mengerjakan keduanya dibebaskan. Oke ya, di sini silahkan dikumpulkan saat presensi. Presensinya ada di link di bawah untuk link di bawah dari yang YouTube ini ya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.